Sat. Oh ya kak, kakak gimana kabarnya? Sehat kan? Gimana kak kuliahnya? Lancar kan? Kakak tuh harus belajar yang rajin biar dapat nilai bagus. Terus mama bangga sama kakak. Denger ya, kamu itu nggak usah so nasehatin aku. Aku tuh lebih tahu apa yang harus aku lakuin. Kak, aku ngomong gitu kan untuk kebaikan kakak juga. Oh, jadi kamu pikir aku ini nggak baik, lebih baik kamu gitu? Kamu tuh mikir ya, kamu itu baca tulis aja nggak bisa. Ya jauh lah sama aku. Kak, nggak gitu kak maksud aku. Kakak jangan salah paham. Udah deh, nggak usah pegang-pegang. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ini nih mah, si Lia sok-sokan nasehatin aku. Nah, itu kerjaan kamu bukan? Itu kerjaan kamu bukan? Kerjain. Mama nggak suka ya kamu ikut campur urusan Tina. Iya mah. Mana uangnya? Ini sayang uangnya. Ya udah, kalau gitu aku balik ke kontrakan lagi ya. Soalnya aku masih ada tugas kuliah yang harus aku kerjain. Dah, hati-hati ya sayang ya. Iya sayang, iya. Aku janji, setelah aku nggak sibuk, kita jalan-jalan. Ya sayang ya? Iya, bener ya. Jangan sampai kamu ingkar janji loh. Iya sayang. Kemarin tuh aku ingkar janji sama kamu karena aku takut ketahuan. Kamu tahu sendiri kan, Tina itu sumber mata pencaharian aku. Iya, aku tahu kok sayang. Pokoknya ingat ya, jangan sampai lupa kamu harus kuras sama uangnya Tina. Dan ingat, bagi sama aku. Sayang, udah dulu ya. Kamu lagi telepon siapa tadi? Oh, Kok harus dimatiin? ini temen aku kan minjem uang ke dia. Cuman aku belum bisa bayar, jadi daripada dia banyak ngobrol, mendingan aku tutup. Oh, kalau masalah uang kamu tenang aja. Nih, mama aku udah ngasih uang sama aku. Makasih ya sayang ya. Kamu itu pacar aku yang paling pengertian. Nah, ini N-A-N-A-S. Nanas. Coba. Coba kamu tulis. Ya ampun. Kok ini belum disetrika semua? Kemana lagi tuh anak? Lia! Lia! Astagfirullahaladzim. Mas, kayak mama udah pulang deh. Oh iya, makasih ya. Aku masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang bangun, ini udah siang, kamu kan harus kuliah. Sayang apa sih, aku masih ngantuk tahu Sayang, ayo dong bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tina, Kak. Apa kabar, Tin? Kakak apa kabar? Kalian ngapain kesini? Aku sengaja kesini. Aku mau kasih kejutan ke kakak. Sama mau kasih titipan dari mama. Uang ya? Yaudah, mana uangnya? Sayang,
siapa sih itu? Berisik banget, aku masih ngantuk nih. Kak. Astagfirullahaladzim, itu siapa, Kak? Dia itu teman dekat aku, pacar aku. Kenapa sih? Ya Allah. Kak, kakak nggak berbuat yang aneh-aneh kan di sini? Kakak nggak macem-macem kan, Kak? Kakak nggak ngelakuin hal yang dilarang sama Allah kan, Kak? Aduh, udah. Kamu tuh nanya mulu kerjaannya. Bukan urusan kamu ya. Tunggu. Sayang bangun. Gawat ada adik aku, cepetan kamu harus pergi. Cepetan. Oh. Yaudah ya, tujuan kalian kesini itu kan mau ngasih uang. Sekarang mana uangnya? Ya mau kasih uangnya Mas Iqbal, Kak. Sebentar ya. Oh ya, kuliah kakak gimana? Lancar kan? Kakak tuh harus dapat nilai yang bagus, Kak. Biar kakak dapat kerjaan yang bagus juga. Nggak kayak aku, cuma jadi tukang cuci. Capek, Kak. Iya, betul Tina. Kalau IP kamu memang bagus, aku bisa rekomendasiin kamu ke bos aku. Supaya kamu bisa kerja di tempat aku. Alah, aku tuh nggak butuh kerjaan. Lagian nanti juga yang kerja suami aku. Makanya sekarang tuh aku udah nggak kuliah, aku di DO. Sial, kenapa aku bisa sampai keceplosan sih? Kak, kalau sampai mama tahu, mama pasti kecewa banget, Kak. Mama pasti sedih. Kak jahat banget sih. Makanya kamu tuh nggak usah bilang-bilang segala sama mama, nggak usah ngadu-ngadu. Sebenarnya tuh apa sih yang buat kakak keluar dari kuliah? Padahal kakak setiap hari tuh selalu cerita sama mama soal kuliah kakak. Dan mama selalu kasih uang terus-terusan ke kakak. Dan sekarang uang itu kemana, Kak? Kamu tuh kenapa sih cerewet banget dari tadi nanya mulu kerjaannya? Suka aku dong uang yang mau dikemanain, itu urusan aku bukan urusan kamu. Cepet atau lambat semua pasti ketahuan, Kak. Pasti mama bakal tahu, Kak. Tina, apa jangan-jangan uangnya selama ini mama kamu kasih ke kamu untuk biaya kuliah? Kamu pakai untuk foya-foya untuk sama cowok kamu tadi? Iya. Heh, Iqbal. Kamu denger ya, kamu itu bukan anggota keluarga aku. Jadi kamu nggak berhak ngurusin urusan aku. Udah, sekarang mana uangnya? Maaf Tina, kalau gitu aku nggak jadi menjamin uang aku untuk kamu. Buat apa? Kamu sendiri udah nggak kuliah Tina. Kamu udah di DO. Oke, ya udah. Kalau gitu sekarang kalian pergi dari sini. Kalian tuh cuma bikin aku pusing aja. Cepetan pergi. Aku nggak nyangka deh, Mas. Kak Tina tuh tega banget bohongin mama. Ya, mungkin Tina sudah kena pengaruh buruk dari cowoknya yang tadi. Lia, kamu harus kasih tahu semuanya ke mama kamu ya, mengenai Kak Tina. Walaupun itu pahit, tapi kamu harus kasih tahu kebenaran yang terjadi, ya? Iya, Mas. Aku juga nggak rela mama dibohongin terus sama Kak Tina. Gawat. Pokoknya aku nggak boleh biarin dia kasih tahu mama kalau aku udah nggak kuliah lagi. Abah, kamu nyuruh aku nyelakain mereka? Dengan setengah hati. Aduh, tolong! Mas Iqbal! Mas Iqbal bangun, Mas! Mas Iqbal! Aduh, tolong! Tolong! Mama, Bun, anak mama, aduh. Kok kamu datang nggak bilang-bilang mama sih? itu kangen banget tahu nggak sama mama. Ya paling nggak kasih kabar dong ke mama, ya kan? Paling nggak kan mama bisa masakin makanan kesukaan kamu. Mama nggak suka ya Tina pulang. Ya udah deh kalau gitu Tina balik lagi aja ke kontrakan. Tuh, gitu kan? Bukannya mama nggak suka.
Justru Mama seneng banget, Mama juga kangen sama kamu. Tina tuh sengaja nggak ngabarin Mama karena Tina mau ngasih surprise sama Mama. Kamu tuh paling bisa aja. Oh iya, kamu tadi ketemu nggak sama Lia sama Iqbal? Mereka kan kontrakan kamu. Lia sama Iqbal kontrakan aku. Jam berapa mereka berangkatnya? Aku belum sampai ya, Mah. Orang dari pagi kok mereka jalannya. Oh, mungkin Lia sama Iqbal itu mampir kemana dulu gitu buat pacaran. Ya, mumpung Lia bisa keluar dari rumah kan. Sus, gimana keadaan teman saya, Sus? Yang kecelakaan bareng saya itu, yang namanya Mas Iqbal, Sus. Dia lagi di ruang rawat juga, Mbak. Saya permisi dulu ya, Mbak. Saya mau panggil dokter dulu. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Iqbal ya Allah. Udah, pokoknya Mama tuh tenang aja. Nilai kuliah aku tuh bagus-bagus. Mama tuh gak akan nyesel deh nguliahin aku. Mama percaya sama kamu. Dan kamu, Tina, adalah anak kebanggaan Mama. Dibanding satu itu tuh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tukang bohong lagi. Makanya, Mama tuh jangan main percaya aja sama mereka. Apalagi si Iqbal tuh. Dia tuh kelihatannya aja mukanya baik, soleh. Padahal kelakuannya sama aja. Pakai pengaruhin si Lia lagi buat bohong sama Mama, ya kan? Ya, makanya Mama juga nggak percaya tuh sama si Iqbal itu. Dia bilang dia mau ngasih pinjam uang Mama untuk nambahin biaya kuliah kamu. Tapi nyatanya sampai detik ini nggak terrealisasi tuh. Dia nggak ngasih apa-apa ke Mama. Emang ya, Mah, si Lia sama Iqbal tuh sama aja. Sama-sama nggak bener. Pokoknya mulai sekarang kalau mereka ngomong apa-apa sama Mama, Mama jangan langsung percaya sama mereka. Iya, Mama juga nggak akan percaya kok sama mereka. Nah tuh dia tuh, Mah, anaknya telepon. Iya. Halo, Assalamualaikum. Baru telepon Mama kamu. Kemana aja kamu? Gini hari baru telepon. Maaf, Ma. Aku kecelakaan, Ma. Makanya aku baru bisa telepon Mama. Kecelakaan? Jangan bohong kamu. Ma, aku nggak bohong, Ma. Kalau Mama nggak percaya, Mama bisa datang langsung ke rumah sakit. Mau ngapain datang ke rumah sakit? Mau nengokin kamu? Hah? Kamu tanggung aja sendiri akibatnya karena kamu udah bohong sama orang tua. Ma, aku nggak bohong, Ma. Aku bohong apa? Ya iyalah, kalau kamu sama sekali nggak datang ke kontrakan Katina, ya kan? Jujur aja sama Mama. Ma, aku tadi memang ke sana. Sama Mas Iqbal juga kok. Dan aku di sana ketemu Katina juga, Ma. Kamu ini udah pinter banget berdalih ya. Udah jujur aja sama Mama kalau kamu sama sekali nggak kontrakan Katina. Katina cerita sendiri sama Mama. Ya Allah, Ma. Aku memang ke sana. Kamu ini ya, pinter banget ya bersandiwaranya. Masih juga kamu ngeles. Rasain kamu, Lia. Mama lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Mbak Lia sudah menghubungi keluarga Mbak Lia. Karena saya butuh keluarga Mbak Lia untuk mengurus administrasi rumah sakit. Sus, kalau misalkan keluarga saya nggak ada yang datang ke sini dan nggak ada yang ngurus administrasinya, gimana, Sus? Ya gimana ya Mbak? Mungkin pasien bakal dipulangkan. Tapi saya belum paham soal ini. Karena baru kali ini saya menemukan kasus pasien yang nggak diurus sama keluarganya.